Halo Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana Hema, reporter konten di segmen Cici Cuan. Gimana kabar kalian? Semoga penuh dengan keceriaan karena di musim atau di periode lebaran nih. Kalau udah di periode lebaran kayak gini, pasti THR-nya udah pada cair semua kan. Bahkan kayaknya nih THR-nya udah pada kepake nih buat beli tiket, buat bagi-bagi, beli baju lebaran, bagi-bagi saudara. Tapi kalau kalian investor pasar modal atau investor saham, tenang aja karena sebentar lagi kalian bakal dapet THR tambahan. Dari mana? Dari dividen. Nah, di awal Maret ini nih emang sedikit sepi nih, ada rups-rupsnya nih sepi nih. Tapi mulai April banyak banget emiten-emiten yang bakal ngegelar rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPS. Kalau di jadwal udah ada beberapa emiten big caps ya, kayak bank-bank besar, BRI, ada United Tractor, itu udah ngumumin jadwalnya tuh. Dari emiten-emiten yang mau gelar RUPS ini, kira-kira mana ya emiten yang berpotensi bagi dividen gede? Oh ya, kenapa penting nih tanggal-tanggal RUPS itu? Karena biasanya, apalagi di rapat umum pemegang saham tahunan itu, salah satu mata agendanya adalah persetujuan penggunaan laba bersih dari tahun buku sebelumnya. Artinya kalau RUPS-nya bulan ini, tahun-tahun ini, berarti emiten tuh minta restu nih ke pemegang saham, laba tahun lalu nih, tahun buku 2025 tuh mau dipakai buat apa sih? Dan salah satu mata agenda yang paling ditunggu buat kita semua investor, yaitu pembagian dividen. Di video ini gue bakal bahas kira-kira emiten mana yang berpotensi kasih cuan gede, dividen gede, kenaikan harga sahamnya juga masih oke, secara valuasi masih oke, secara fundamental masih oke, dan gimana sih strategi biar dapet cuan maksimal. Apakah emang kita jual beli sahamnya aja dari keuntungan dividen atau kita emang tunggu dividennya aja? Nah, kalau Sobat Cuan aware nih atau ngeh di awal Maret atau sebelum libur lebaran tuh ada beberapa emiten yang udah gelar RUPS. Sebenarnya udah beberapa, tapi yang paling besar dan pasti kita semua tahu itu ada Bank BNI sama Bank BCA. Nah, dua-duanya nih kompak nih udah dapat restu dari pemegang saham buat bagi dividen. Nilainya sih lumayan ya, nggak main-main gitu. Kalau dilihat dari besaran per sahamnya itu, kalau BNI itu bakal ngasih Rp349,41 per saham. Sedangkan BCA itu dividen finalnya ngasihnya 281 per saham. Selain dua bank besar itu, ada dua emiten pelayaran, yaitu HAI sama LP. Dua-duanya juga bagi dividen udah dapat restu dari pemegang saham. Nah, kalau LP sendiri dia kasih dividennya 17 per saham atau setara dengan 128,4 miliar. Kalau HAIS dia kasih dividen itu 9,95 per saham. Kalau ditotalin HAIS tuh ngasih dividen sebesar 26,1 miliar. Dari keempat emiten itu rata-rata sih kalau dilihat rata-rata pembagian jadwal nih kayak uang cairnya itu di awal April semua. Kalau BCA nih sampai gue syuting nih belum ada jadwalnya. Sayangnya nih, pas video ini tayang, si BNI ini kumdetnya udah lewat guys. Tapi sebenarnya masih ada potensi ya secara pertumbuhan kinerjanya gitu. Cuman masih ada peluang dari keempat emiten itu yang bisa kita pantau ya, si HAI sama si BCA. Selain keempat emiten itu sebenarnya masih ada nggak sih emiten-emiten yang berpotensi kasih dividen jumbo? Jawabannya ada. Kalau kita mau cari gampangnya nih, kalau investor mau cari gampang, Sobat Cuan mau cari gampang, bisa dilihat daftar saham-saham yang masuk dalam indeks IDX High Dividend 20. Itu kan udah ada beberapa emiten yang bagi dividen kayak BCA, BNI. Nah, di sektor perbankan lainnya masih ada yang belum nih bagi dividen. Ada BRI, ada Bank Mandiri. Kalau Bank BRI sendiri jadwal RUPS-nya ada di 10 April 2026. Kalau Bank Mandiri sampai gue syuting mereka belum announce nih tanggal RUPS-nya kapan. Selain kedua bank itu, ada beberapa emiten juga nih yang udah ngumumin ke publik kayak gue akan mau bagi dividen, gue bakal minta restu pemegang saham buat bagi dividen. Mereka itu ada Astra International. Siapa yang gak kenal Astra International? Induknya United Tractor. Si Astra ini udah bilang kalau misalkan gue akan minta restu pemegang saham untuk bagi dividen sebesar 390 per saham. Itu dividen secara keseluruhan, itu per saham ya. Nah, nilai 390 per saham itu udah termasuk dividen interim yang mereka bagiin di tahun lalu. Di tahun lalu Astra International bagi dividen interim sekitar atau sebesar 98 per saham. Jadi artinya sisa dividen finalnya yang bakal dibagiin setelah RUPS tahunan nanti tuh sebanyak
292 per saham. Itu masih dari Astra International, masih ada potensi dari anak usahanya. Tapi si anak usahanya itu si United Tractor tuh juga rajin bagi dividen dan nilainya nggak main-main. Tapi gue syuting juga belum ada announcement dari United Tractor kira-kira berapa sih yang akan mereka anggarkan atau bagikan untuk dividen. Nah, tapi ada satu emiten lagi yang udah ngumumin nih. Jadi pas mereka rilis kinerja 2025, mereka ngumumin juga kalau misalkan gue akan mengalokasikan minimal 40% dari laba bersih untuk dividen. Yaitu ada Mr. DIY gitu. Atau kodenya MDIY. Nah, kalau dilihat dari kinerjanya, mereka tuh di 2025 udah ngantongin laba sebesar 1,1 triliun. Kalau misalkan mereka sisihin aja 40% dari laba bersihnya yang 1,1 triliun, mereka tuh berpotensi bagi dividen 443,7 miliar. Nah, itu dua emiten yang udah announce kayak gue mau bagi dividen tapi masih nunggu restu pemegang saham. Kalau si Astra sendiri jadwal RUPS-nya tanggal pastinya belum ada, tapi kemungkinan estimasinya akan ada di bulan April. Dari dua emiten yang udah ngumumin pembagian dividen itu, para analis juga memproyeksikan ada potensi pembagian dividen jumbo, terutama dari emiten-emiten tambang, terutama tambang batubara. Setidaknya ada 4 emiten tambang yang potensi kasih dividen gede, yaitu yang pertama ada United Tractor, nggak tambang-tambang banget, tapi dia juga bisnisnya luas ya United Tractor. Yang kedua ada ITMG, yang ketiga ada PTBA, ya punya pemerintah Indonesia. Yang terakhir ada pemain baru nih, Adaro Andalan Indonesia. Gue bahas sedikit dari keempat saham itu, kenapa mereka tuh punya potensi yang cukup gede. Secara historis ya, ITMG, United Tractor, PTBA itu dia tuh bagi dividennya cukup royal, apalagi kinerja emiten batubara di beberapa tahun lah. Siklus komoditas yang booming itu ngedongkrak kinerja mereka. Kayak misalkan PTB aja pernah ngasih 100% laba bersihnya buat dividen. Bayangkan, kayak gitu loh besarnya. Dari proyeksinya analis nih, kayak PTBA ini punya payout ratio, artinya dia mengalokasikan laba bersih buat jadi dividen itu rata-rata 75% dari laba bersih. Kalau misalkan aja tahun ini dia mempertahankan rasio yang sama di 75%, artinya potensi dividen yield-nya tuh 8%. Itu cara ngitungnya jumlah nilai dividen per saham dibagi dengan harga akumulasi kalian dikali 100. Nah, kalau si analis ini memproyeksikan dividen yield-nya dari PTBA ini bisa 8%. Alias artinya bisa lebih dari bunga deposito. Yang kedua itu ada si AADI, emiten baru ya di Bursa Efek Indonesia. AADI ini juga entitas usahanya si Alamtri ya atau Adro. Karena dia masih emiten baru nih, belum ketahuan rekam jejaknya seperti apa, tapi analis memproyeksikan dividen yield yang ditawarkan sama AADI ini bisa mencapai sekitar 8,5%. Artinya masih lebih besar dari si PTBA tadi. Yang ketiga tadi ada United Tractor, dia bisnisnya banyak ya, jualan alat berat, Komatsu, dia punya tambang, terus dia juga masuk ke energi hijau. Nah, dia tuh kalau analis proyeksikan, dia bisa kasih dividen yield sekitar 7,5%. Masih tinggi, sebenarnya kalau rata-ratanya di atas 5% tuh masih oke sebenarnya. Nah, yang terakhir tuh ada ITMG. ITMG ini jadi yang terbesar di antara 4 emiten tadi. Si analis ini bahkan proyeksi dividen yield-nya ITMG ini bisa nembus 10%. Atau di sekitar 10,8%. Angkanya gede banget loh. Cuma jangan terbuai dengan angka dividen yield gede gitu. Karena biasanya jelang-jelang mereka mau RUPS atau misalkan mau deket tanggal kumdet, harga sahamnya tuh bakal tinggi banget, melonjak tinggi gitu. Kalau misalkan kalian Sobat Cuan kehilangan momentum buat masuk lebih cepat atau jual lebih cepat, kalian bisa terkena namanya dividen trap. Sebenarnya gue akan bahas di video berikutnya sebenarnya gimana sih strategi investasi buat saham-saham yang dividennya tuh oke, biar nggak kena dividen trap, strateginya gimana. Rencananya gue akan bahas di video berikutnya. Secara singkat gue kasih tahu aja. Biasanya strateginya tuh kalian investor disarankan kalau misalkan udah punya proyeksi, hitung-hitungan yang matang, fundamentalnya oke, prospeknya masih oke, bisa masuk lebih awal sebelum RUPS bahkan. Karena kalau misalkan udah RUPS, investor tuh udah reaktif, udah price in kayak, wah naik. Akhirnya beli-beli, ada ekspektasi dividen. Ketika kalian terlambat, ada potensi dividen trap. Artinya bukannya untung malah buntung gitu. Oke lah dapat dividen, tapi ternyata kerugian dari harga sahamnya tuh
Nggak cukup, dividennya nggak cukup buat nutupin kerugian kalian di sahamnya itu. Disclaimer, gue tidak merekomendasikan untuk beli, maksudnya tetap kalian analisa sendiri bener nggak ya. Oke, secara historis pembagian dividennya oke, tapi setelah bagi dividen gimana sih mereka? Sebenarnya kalau bagi dividen, terus uangnya untuk ekspansi mereka masih ada nggak ya? Itu yang perlu kalian pertimbangkan. Yang jelas, gue ingin membawa optimisme kalau misalkan abis kalian THR kalian abis pun masih ada THR tambahan lewat dividen. Biar nggak ketinggalan, tetap pantau update pergerakan pasar, update juga keterbukaan informasi kira-kira kapan sih mereka mau rups, itu juga jangan ketinggalan. Catat tanggal-tanggal pentingnya. Kalau kalian ada komen, saran, atau gue mau bahas apa, jangan lupa komen di kolom komentar di bawah. Sekian video Cici Cuan kali ini. Semoga THR dari dividennya masuk ke kantong kalian biar jajannya makin banyak. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah! Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.